Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Aura Zaira Balkis dan rekan saya Mustika Dewi Arum Saidi. Kami dari kelas 10-9. Di sini kami ingin memaparkan materi tentang kimia hijau atau Green Christmas Tree. Kimia hijau itu apa sih, Mbak? Kimia hijau atau Green Christmas Tree adalah pendekatan dalam kimia yang berfokus pada perancangan produk dan proses kimia yang mengurangi atau menghilangkan penggunaan serta pembentukan zat-zat berbahaya. Tujuannya apa sih, Mbak? Tujuannya adalah untuk menciptakan praktik kimia yang lebih ramah lingkungan, aman, dan efisien dalam penggunaan sumber daya. Setelah itu, kami akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip kimia hijau. Prinsip-prinsip kimia hijau ada 12, yaitu 1. Mencegah limbah. Mencegah limbah contohnya mengutamakan pencegahan limbah ketimbang penggunaan atau membersihkan limbah yang muncul setelah proses sintesis serta meminimalkan limbah pada setiap proses. Yang kedua ada memaksimalkan nilai ekonomi suatu atom. Mengurangi limbah pada level molekul dengan memaksimalkan jumlah atom dari semua reaksi menjadi produk akhir. Atom ekonomi di sini untuk mengevaluasi efisiensi reaksi. Yang ketiga, sintesis kimia yang berbahayanya sedikit. Mendesain reaksi kimia dan rute sintesis seaman mungkin, mempertimbangkan semua bahan yang berbahaya selama reaksi berlangsung termasuk limbah. Yang keempat, mendesain proses yang melibatkan bahan kimia yang aman. Memprediksi dan mengevaluasi aspek meliputi sifat fisika, toksisitas, dan lingkungan. Yang kelima, menggunakan pelarut dan kondisi reaksi yang lebih aman. Memilih pelarut yang paling aman dalam tiap proses serta minimalkan jumlah pelarut agar tidak menghasilkan persentase limbah yang besar. Yang keenam, mendesain efisiensi energi. Memilih jalan reaksi kimia yang paling kecil energinya, menghindari pemanasan dan pendinginan, juga tekanan dan kondisi vakum. Yang ketujuh, menggunakan bahan baku terbarukan. Bahan baku terbarukan biasanya berasal dari produk pertanian atau hasil alam, sedangkan bahan baku tak terbarukan berasal dari bahan bakar fosil seperti minyak, bumi, gas alam, batu bara, dan bahan tambang lainnya. Yang kedelapan, mengurangi bahan turunan kimia. Mengurangi bahan turunan kimia untuk mengurangi tahapan reaksi, tambahan bahan kimia, dan produksi limbah. Yang kesembilan, menggunakan katalis. Penggunaan katalis berperan pada peningkatan selektivitas, mengurangi limbah, waktu reaksi, dan energi dalam suatu reaksi. Yang ke-10, mendesain bahan kimia dan produk yang terdegradasi digunakan. Bahan kimia harus mudah terdegradasi dan tidak terakumulasi di lingkungan. Yang ke-11, menganalisis secara langsung untuk mencegah polusi. Metode analisis yang dilakukan secara real time untuk mencegah pembentukan bahan berbahaya bagi lingkungan. Yang ke-12, mencegah potensi kecelakaan. Memilih bahan kimia yang digunakan dalam reaksi kimia dan mengembangkan prosedur untuk menghindari kecelakaan. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang penerapan prinsip kimia hijau dalam kehidupan sehari-hari, yaitu adalah proses reaksi kimia dan produksi bahan kimia yang dapat mengancam bagi kelestarian alam. Banyak terjadi pada dunia industri. Dengan adanya gerakan kimia hijau, beberapa industri telah melakukan upaya penerapan 12 prinsip kimia hijau. Berikut beberapa contoh penerapannya. Yang ketiga, ketika mengering, cat minyak berbasis alkit menghasilkan uap yang banyak mengandung bahan kimia organik yang berbahaya. Saat ini dikembangkan campuran berbahan minyak kedelai dan gula sebagai resin pengganti yang dapat mengurangi kadar uap berbahaya hingga 50%. Yang keempat, pemadam api secara konvensional menggunakan busa atau foam yang mengandung bahan beracun yang dapat mencemari air dan merusak ozon.
Busa jenis baru yang dinamakan fluorine coal dapat digunakan sebagai bahan pemadam kebakaran tanpa menimbulkan bahan beracun. Yang kelima, proses penjernihan air limbah secara konvensional menggunakan alum tawas yang meninggalkan kadar air ion beracun yang dapat memicu penyakit Alzheimer. Saat ini dikembangkan bubuk yang terbuat dari biji buah asa yang lebih ramah lingkungan. Yang keenam, plastik dari tepung singkong yang mudah terurai sudah banyak dikembangkan untuk menggantikan plastik yang berbahan baku minyak bumi yang sukar terurai. Plastik dari bahan tepung singkong mudah terurai oleh air dan mikroba. Yang ketujuh ya berarti ya? Aku ya berarti ya? Yang ketujuh, industri obat atau farmasi. Mengembangkan obat-obatan dengan efek samping yang tidak berbahaya dengan metode yang lebih sedikit menghasilkan limbah berbahaya. Banyak produksi obat-obatan yang beralih menggunakan enzim sebagai katalis dari semula menggunakan logam sebagai katalis. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang contoh aplikasi kimia hijau. Yang pertama, pembuatan biodiesel. Menggunakan bahan baku terbarukan seperti minyak nabati atau lemak hewan untuk menghasilkan bahan bakar alternatif. Yang kedua, sintetis aspirin. Menggunakan katalis yang lebih aman dan pelarut air untuk mengurangi dampak lingkungan. Yang ketiga, pengolahan air limbah. Menggunakan teknologi yang meminimalkan penggunaan bahan kimia berbahaya dalam pengolahan air. Yang keempat, pengembangan plastik biodegradable. Mengganti plastik konvensional dengan plastik yang dapat terurai di lingkungan. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang manfaat kimia hijau. Yang pertama, mengurangi dampak lingkungan, mengurangi polusi dan limbah. Yang kedua, hemat biaya. Proses yang lebih efisien seringkali meminimalkan biaya produksi. Yang ketiga, meningkatkan kesehatan dan keselamatan, mengurangi paparan terhadap bahan beracun. Yang keempat, mendukung pembangunan berkelanjutan, menggunakan sumber daya terbarukan, dan minimalkan eksploitasi lingkungan. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan. Saya Aura Zaira Balkis. Saya Mustika Dewi Arum Sayudi. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh wow!